menggunakan aplikasi lain. Nah, aplikasi lain itu aplikasi apa? Kalau aplikasi lain ada yang pakai itu Messenger Facebook, Bek. Pakai Messenger Facebook, Sama pakai WA. pakai WhatsApp untuk WhatsApp. pengumpulan tugas ya, di foto gitu ya. Karena keponakan ibu juga seperti itu, jadi kayak mereka ke sekolah untuk ambil soal, terus dikerjakan, difoto, terus dikirim ke WhatsApp-nya gurunya kayak gitu ya. Iya. Nah itu Agustinus harus gambarkan di sini aplikasi apa saja yang digunakan, aplikasi lain itu yang digunakan itu apa saja, ya. Iya. Nah, kemudian di sini juga Agustinus mengatakan bahwa maka untuk mempercepat penyampaian informasi tersebut. Nah, kalau informasi tersebut kan itu artinya bahwa informasi yang sudah disebutkan di atas seperti itu. Jadi kayak informasi-informasi apa saja yang sudah Agustinus sebutkan di atas, kemudian di bawah sini baru Agustinus mengatakan bahwa mempercepat penyampaian informasi tersebut. Nah, karena informasinya belum kelihatan di sini informasi apa, gitu. Ya. Ya, Ibu. Kemudian ini kata penulis tidak dipakai, dihapus saja. Ya, Ibu. Kemudian di sini diusulkan, ini kan bukan proposal lagi, jadi tidak pakai kata diusulkan karena ini sudah hasil ya, berarti sudah dijalankan kan, bukan diusulkan lagi, kecuali proposal baru diusulkan. Nah, kemudian implementasi di sini Agustinus sudah bagus. Agustinus mengatakan bahwa implementasi aplikasi menggunakan Adobe Dreamweaver. Nah, tapi bahasa pemrograman yang digunakan Agustinus belum sebutkan di sini. Pakai bahasa pemrograman apa? Padahal di sini Agustinus sudah bilang bahwa database-nya menggunakan MySQL, kemudian menggunakan servernya PHP MyAdmin, tapi dia punya bahasa pemrograman di sini Agustinus belum sebutkan. Iya, Ibu. Gitu. Agustinus pakai apa bahasa pemrogramannya? PHP sama HTML. Kenapa? PHP HTML. Oke, berarti nanti Agustinus sebutkan ya di sini ya. Iya, Ibu. Kemudian pengujian nanti Agustinus menggunakan apa? Metode apa pengujiannya? Metode black box. Black box. Nah, black box. Agustinus belum sebutkan di sini. Ya, Ibu. Pengujian menggunakan apa? Kemudian hasil ujinya bagaimana? Itu Agustinus belum sebutkan di abstrak. Apakah dari hasil uji itu fitur-fiturnya semua berjalan dengan baik atau tidak? Ya kan? Iya. Nah, itu harus Agustinus sebutkan di sini. Kemudian untuk kata kuncinya. Nah, kata kuncinya ini sebaiknya disingkat saja kayak SIA, Sistem Informasi Akademik, toh? Iya. Ya, oke. Kita lanjut ke latar belakang. Nah, ini di latar belakang ini sama menggunakan aplikasi lain, disebutkan aplikasi apa. Kemudian di sini banyak kendala, tapi Agustinus nggak sebutkan kendala apa saja, gitu. Mungkin karena kayak tadi, seperti anak-anak mau mengumpulkan tugas tapi nggak punya data, ya kan? Atau mereka rumahnya jauh, mereka harus kumpul, harus datang lagi ke sekolah, seperti itu. Nah, kendala-kendala itu yang harusnya Agustinus sebutkan di sini, seperti itu. Karena di sini Agustinus belum sebutkan kendala apa saja yang terjadi. Misalnya pengolahan data siswa. Nah, kendala apa yang dihadapi dalam pengolahan data siswanya? Mungkin dari kan tadi bentuknya masih manual, masih pakai kertas, mungkin dokumennya hilang, ya kan? Kalau bentuk kertas tuh penyimpanan tidak baik dan kertasnya jadi lecet atau rusak dan yang lainnya, kayak gitu. Nah, Agustinus harus sebutkan kendalanya di sini, gitu. Karena di sini Agustinus belum jabarkan kendala-kendala apa saja, gitu. Ya.
Nanti diperbaiki lagi. Oke, kemudian di bab 2, di tinjauan pustaka, Agustinus ada 1, 2, 3 sitasi penelitian sebelumnya. Nah, di 3 penelitian ini, Agustinus belum sebutkan hasil outputnya seperti apa. Kemudian metode yang digunakan apa. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan apa. Gunanya apa? Gunanya untuk membuat perbedaan antara 3 penelitian ini dengan penelitiannya Agustinus. Nanti kan ada toh di bab 4. Ada. Jadi untuk gampangnya Agustinus untuk melihat perbedaan dengan Agustinus merinci di sini. Gitu. Apa sih metode yang digunakan di penelitian pertama ini? Gitu. Hasil outputnya seperti apa? Oh, dia menggunakan metode penelitian misalnya prototype. Kalau Agustinus menggunakan waterfall misalnya. Waterfall. Ya, seperti itu ya. Iya. Oke, nanti diperbaiki lagi untuk tinjauan pustakanya. Kemudian oke, untuk rancangan penelitian, apakah sampai maintenance? Atau sampai pengujian saja? Pemeliharaan lagi, maintenance. Pemeliharaan itu kayak misalnya nih, Agustinus, sistem ini nanti dipakai nih di sekolah SMA-nya ya kan, dipakai sistem informasi akademiknya. Kemudian nanti kalau misalnya ada kerusakan atau error, nah mereka akan panggil Agustinus untuk memperbaiki seperti itu. Apakah sampai situ pemeliharaan atau sampai pengujian saja? Pengujian saja, Ibu. Nah, sampai pengujian. Berarti nanti ini dihapus ya, karena tahapannya adalah sampai di pengujian saja. Ya, berarti Iya. nanti Agustinus harus tulis juga di bab 1, di batasan penelitian ini, bahwa Agustinus cuma sampai di pengujian saja, tidak sampai di pemeliharaan. Oh iya. Ya? Iya. Iya, Ibu. Oke. Lanjut. Oke, ada masalah. Penulisan Agustinus cukup bagus loh dibandingkan yang lain. Oke, di metode pengujian. Ini rencana pengujiannya. Di sini Agustinus sudah sebutkan, nanti Agustinus akan menguji apa saja. Tapi yang dilakukannya apa saja, itu Agustinus belum sebutkan di sini. Misalnya di sini kan Agustinus sebutkan bahwa nanti akan melakukan pengujian menu profil akademik sekolah, ya kan? Nah, tapi di dalamnya ini kan ada apa gitu. Nah, itu Agustinus harus sebutkan. Nanti mau melakukan apa di sini. Gitu. Ya? Iya, Ibu. Oke. Oke, di diagram konteks. Nah, kita masuk di diagram konteks. Di sini Ibu lihat sudah bagus. Cuman di sini ada keluaran ke pengunjung umum. Tapi masukan ke sistemnya itu nggak ada. Coba Agustinus lihat. Ini kan ada keluaran, info profil sekolah, info kontak sekolah. Tapi masukannya, nih, masukannya tidak ada.
Di sini cuma ada info profil mana-mana. Mengunduh, cuma ada data siswa, data guru, data mata pelajaran, data jadwal, data kelas, data tahun ajaran, data input nilai, data tugas, data user umum, data kepala sekolah. Tapi info profil sekolah dan info kontak sekolah itu diambil dari mana? Masukannya dari mana? Kok bisa ada keluaran ini? Masukan hanya dari tata usaha. Iya, Ibu tahu dari tata usaha kan sebagai admin kan? Iya. Nah, tapi input masuk ke sistem itu sampai bisa ada keluaran ini dari mana? Itu nggak kelihatan di sini. Benar Ibu, sebenarnya itu pengunjung punya itu ada dia itu admin tapi belum kasih masuk aliran datanya. Ya, jadi nanti Agustinus perbaiki lagi ya. Ini, Iya, Ibu. oke. Di DFD juga nggak ada nih. Iya, Ibu. Nanti diperhatikan lagi ya, diperbaiki ya, disesuaikan dengan diagram konteksnya ya. Iya, Ibu. Oke. Kemudian nah, di sini untuk pengujiannya. Di sini kenapa invalid? Itu yang salah itu. Salah itu. Salah password atau salah username begitu. Itu yang Ya, perintahnya invalid. tapi kan bukan salah dari sistemnya kan? Ini kan pengujian sistem toh. Ya kan? Ini kan apa namanya? Valid karena apa? Ibu bilang ini salah. Harusnya valid karena apa? Karena di sini kan Agustinus bikin apa namanya? Pemberitahuan toh ke si usernya bahwa username dan password yang dikasih masuk sama si user itu salah. Nah, itu berarti kan sistemnya berjalan dengan baik kan? Ada pemberitahuan yang muncul kan? Iya. Nah, berarti apa? Valid kan? Iya. Nah, jadi di sini nanti Agustinus diganti ya, berarti valid ya. Iya, Ibu. Oke. Lanjut. Nah, ini hasil uji. Apakah ada hasil pengujian dari usernya langsung atau tidak dari pengguna? Misalnya tata usaha di sekolah itu sudah menguji sistem ini atau belum? Karena Ibu lihat di sini apa namanya ada lampiran yang ini Agustinus kasih lihat bahwa sama dengan yang ada di rapot atau identitas siswa, laporan hasil belajar, laporan nilai UTS, bahwa itu sama dengan dokumen asli yang ada di SMA itu. Apakah sudah ada pengujian dari penggunanya langsung, usernya, tata usahanya mungkin? Belum, Ibu, belum ke sekolah. Oh, oke. Oke, lanjut ke kesimpulan. Di sini Agustinus nanti tambahkan hasil uji ya, karena di sini Agustinus belum ada kesimpulan dari hasil ujinya. Ya, apakah sistem itu semuanya berjalan dengan fitur-fiturnya semuanya berjalan dengan baik atau tidak, ataukah ada error atau tidak, seperti itu. Iya, Ibu. Oke. Nah, kemudian di saran di sini
Agustinus mengatakan bahwa jika kedepannya website ini akan dikembangkan, dapat ditambahkan fitur seperti integrasi dengan pihak bank guna proses pembayaran SPP. Nah, tapi Agustinus belum sebutkan manfaatnya apa gitu. Dengan integrasi dengan pihak bank itu manfaatnya apa? Untuk sekolah, manfaatnya apa? Untuk siswanya juga manfaatnya apa gitu. Karena kalau kita kasih saran harus ada manfaatnya gitu. Ya, sama dengan yang di bawah sini juga, yang C. Ya. Iya, Ibu. Oke. Dari saya sekian aja, saya kembalikan ke pembimbing Pak Heru. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk Ibu Emi. Kita ke penguji 3, ada Pak Rahmat Hakiswanto. Oke, terima Silakan, kasih. Pak. Saya share dulu ya. Suaranya kecil ya? Mana ini? Ini kah? Oh iya. Sudah banyak ya. Tadi dari penguji 1, penguji 2. Saya karena ini hasil, saya menyesuaikan saja hasil dengan kesesuaian hasil dengan permasalahan yang ada ya. Jadi kan hasil penelitian kamu ini adalah pertama dari latar belakang tadi dikatakan ada untuk kecepatan informasi ya. Gitu, Iya. Agus. Iya, Nah, Pak. bisa kamu tunjukkan di hasilmu di mana yang sesuainya dengan kecepatan informasi ada di mana. Nah, barangnya kan sudah jadi, nah, saya korek-korek lagi, saya cuma lihat di mana poin terjadinya kecepatan informasi dari hasil yang sudah kamu buat untuk menjawab itu tadi permasalahan, karena sebelumnya kan informasinya lambat. Kalau informasi cepat, pemberian tugas, Bapak. Di pemberian tugas. Dengan melihat nilai di sana. Pemberian tugas ke siapa? Pemberian tugas dari guru ke siswa. Dan siswa mengerjakan tugas dari mana saja. Baru kirim Informasi kembali. tugas kita maksudnya jadi lebih cepat. Yang lebih cepat, siswa mengerjakan tugas dari mana saja begitu. Dari mana saja? Ya, maksud dari bukan hanya dari sekolah begitu, dari tempat yang ada di jaringan. Sistem kamu menyediakan ini Kak, menyediakan media untuk mengerjakan tugas. Iya, Bapak, ada. Di bagian mana tunjukkan? Kalau Nah, saya cuma hubungkan aja kecepatan informasi. Kalau kecepatan informasi kan informasi berarti suatu pemberitahuan. Menyesuaikan saya dengan hasilmu nanti sama enggak? Oh, kalau di screenshot saya belum memasukkan, Bapak, kayaknya. Kabar ya, saya kan hanya mengikuti apa yang kamu buat dengan permasalahan yang ada. Karena permasalahan ini kan sudah proposal kita sudah ini ya, tinggal hasilnya sesuai atau tidak. Bentar, kacamata dulu. Nah, penyajian informasi masih kurang cepat karena jadi di sini kan dianggap yang lama tidak cepat, yaitu masih pakai mading, dokumen fisik, nah, seperti itu. Nah, kamu harus bisa mengidentifikasikan apa yang diinformasikan lewat mading dan fisik. Nah, kemudian diwakili dengan sistem kamu sehingga kata sistem kamu bisa menyelesaikan masalah lambatnya informasi. Nah, di sistem kamu yang mana, yang fungsi yang mana yang menyebabkan informasi itu bisa lebih cepat. Kamu yang buat, kamu yang menjelaskan, bapaknya bertanya.
Sistem kamu sudah menjawab itu, kalau sudah menjawab yang mana dari sistem kamu? Kalau untuk mempercepat informasi dinilai dengan di tugas Bapak. Karena biasanya lihat dan kerja tugasnya hanya di kelas dan di sekolah saja begitu. Gimana ulang? Jadi kalau dulu yang lewat mading terkesan lambat. Iya Bapak. Kalau yang sekarang tunjukkan di mana berupa informasi yang sehingga jadi cepat. Coba di sistem kamu yang mana? Di ininya di antar mukanya yang mana? Kan ini loh, sistem kamu katakan bahwa informasi selama ini kan dengan mading, ditempel di mading atau di dalam kelas. Nah, sistem yang baru bisa lebih cepat. Nah, penggantian dari sistem yang lama yang dengan mading itu di sistem yang baru yang mana? Fungsionalitasnya yang mana? Coba tunjukkan ke Bapak. Kan kamu sudah masukkan ke dalam naskah. Di mana, Gus? Ini hasil ya, jadi saya lihatin penguasaanmu. Coba kamu cek, kamu tunjukkan di halaman sekian, Pak. Halaman sekian. Nah, ya. Bentar Om, dia komputer mati, dia lupa sinyal listrik. Nah, kalau mati dari naskahnya kan bisa, sudah ada antar mukanya yang bisa disampaikan di situ. Oh, Kecuali dia nggak pikir naskahnya, berarti nggak ujian dia. dia full laptop mati. Harus yang naskah. Tapi kita masih di naskah. Ayo, Kita bawa cas kan? Dia out dari room, Pak. Sebentar. Kenapa Iya, bisa dia out? apa? Lampunya mati, dia punya baterai mati, Baterai laptop habis. kayak bisa mati. Dia cokbor, dia tidak kasih on itu. Aduh. Jadi Kasih on lagi ulang. Dia di Udah. kelas di atas kapan? Tadi di lab. Oh, iya di kampus toh. Saya masih ada waktu 15 menit ini. Pak Gisa dari kemarin tuh tinggal perhatikan today activities terus. Itu siapa punya? Ada yang punya kan? Enggak, saya punya sendiri. Kira itu Adel punya. Adel itu kalau mau main game hari jam-jam tertentu saja. Mana Gus? Jawab dulu biar Bapak bisa lihat penguasaanmu. Karena secara naskah tadi sudah ditanya hampir semua ya. Mungkin ada beberapa nanti setelah kamu menjawab ini Bapak ada tanya. Ingat ya, informasi itu kan berarti dari pihak sekolah ke siswa ya. Nah, di mana itu? Cara pernyataan di latar belakang adalah informasi itu yang tradisional lewat mading dan di kelas. Nah, sehingga sekarang lebih cepat. Nah, tidak di mading. Nah, itu di mana di sistemmu? Kamu harus bisa mengidentifikasi yang di mading, biasanya di mading diinformasikan apa-apa saja. Nah, yang dari mading itu Halo dibuka. Bapak. Halo Bapak. Ya.
Sudah Bapak, sudah terdengar Bapak. Baru minta maaf Bapak, tadi saya tidak kontrol listrik sehingga Oh iya. mati. Saya suara kedengaran kah? Iya, baru Bapak baru dengar. Saya suara kedengaran ya? Iya Bapak, baru Oke, sudah. begini Agus. Kan tadi sistem kamu dibilang masalahnya adalah salah satu dari sekian permasalahan, salah satunya adalah mempercepat informasi. Iya, Yang kamu katakan di latar belakang selama ini adalah menggunakan mading dan di dalam kelas ya. di dalam kelas. Kamu bilang berarti kamu menganggap bahwa mading, informasi di mading dan di kelas itu lebih lambat dibandingkan dengan sistem yang baru. Kamu bangun supaya lebih cepat kan? Nah, sistem yang baru ini yang buat dia lebih cepat daripada mading dan itu di bagian mana? Lebih cepat untuk pemberian tugas ada di sistemnya, tapi saya belum kasih masuk screenshot itu di laporan situ Bapak. Sistemnya kalau dinilai ada ini, kalau nilai ada yang Bapak ada kasih ini. Itu inputan nilainya di situ, kemudian ada outputnya di laporan di sana Pak. Di output. Itu yang nilai. Kalau untuk tugas yang siswa mengambil tugas di sekolah dengan kelas Ya, itu yang di sistem ada. Ini kan yang kamu tampilkan ini cuma bagian input pengetahuan siswa, input nilai siswa, tampilan menu cetak rapot untuk UTS siswa, ya kan? Iya Bapak. Nah, ini semua adalah fungsi-fungsi yang diperuntukkan bagian sekolah ini. Kan siswa nggak input nilai UTS. Iya Bapak. Terus rapot apakah siswa lihat langsung di sistem ini? Kalau sistem tidak Bapak. Tidak kan? Nah, makanya di mana yang menjawab masalah kecepatan tadi, informasi tadi di sistem kamu? Kalau input nilai hanya Siswa bisa lihat apa? Siswa bisa lihat apa saja? Siswa bisa mengerjakan tugas saja. Nah, mengerjakan tugas berarti kan bukan informasi, itu kan adalah menu yang dikasih untuk mengerjakan tugas. Sekarang yang mewakili supaya dari mading ke sistem kan coba kamu lihat latar belakang. Kalau memang tidak sesuai dengan sistem berarti latar belakangnya mana yang mau berubah, latar belakang atau sistemmu. Konsekuensinya itu saja. Kalau madingnya itu Bapak melihat informasi sekolah itu ya tentang sekolah begitu Bapak, informasi sekolah. Masa mading, majalah dinding itu kan mading kan, nah kayak di kampus tuh ada mading itu. Itu masuk pintu. Nah, itu kan biasa ditempel pengumuman tentang jadwal, pengumuman tentang ini. Nah, itu gunanya dari mading atau mungkin penyampaian di dalam kelas. Nah, sistem kamu kan katanya itu tidak efisien, tidak cepat sehingga dibangun cepat supaya. Nah, harusnya kalau memang itu latar belakang masalah, sistem kamu harus bisa mengcover itu, menjawab salah satu itu. Kalau yang lain-lainnya sudah memang, tapi yang itu yang belum terlihat. Nah, kalau memang ada, tapi kan saya tanya, kamu bilang yang ada untuk mengerjakan tugas. Apakah mading itu gunanya untuk mengerjakan tugas? Enggak. Tidak. Iya, beda konteksnya gitu loh. Nah, jadi sekarang tinggal kamu perbaiki. Bapak, ada satu lagi sistemnya untuk di mading penggantinya itu jadwal Bapak, jadwal belajar Bapak. Jadwal belajar. Berarti siswa bisa lihat jadwal belajar. Iya. Di mana? Kamu tampilkan tidak di sininya? Di laporan? Kalau laporan belum, Bapak, belum. Tuh, berarti nanti harus dikasih masuk ya. Nah, itu ya kamu harus menjawab seperti salah satu di mading adalah informasi tentang jadwal selama ini kan dilakukan di mading. Iya. Sehingga dengan mading berarti siswa harus datang ke sekolah baru lihat. Iya. Kan begitu dong? Iya, Bapak. Sekarang siswa nggak perlu datang sekolah. Bisa lihat dari rumah. Sebenarnya ini kan skripsi kamu ini kan kamu buat kan semasa pandemi toh? Iya, Bapak. Nah, masa pandemi harusnya dikaitkan juga dengan masalah memang salah satunya tidak bisa karena sudah tidak bisa datang ke sekolah lagi, jadi informasi nggak mungkin datang ke sekolah, jadi butuh di situ informasi
yang lebih cepat yang tidak perlu datang ke sekolah. Coba. Latar belakangmu ada nggak mengenai itu? Karena kalau misalnya kondisi normal, coba lihat dari di kampus. Coba boleh kita tanya, kamu lebih sering lihat pengumuman di mading atau di web? Di web, Bapak. Selama corona di web. Kalau selama corona di web. Ya, selama tidak corona. Pasti kan lebih lihat karena sering ke kampus, lebih banyak lihat di kampus, toh? Iya, Bapak. Kan gitu. Makanya itu berarti di sini mungkin ada penambahan supaya memang pas informasi yang dari mading itu, di mading itu udah nggak sesuai lagi, sudah lambat karena harus datang ke kampus. Sedangkan kampus kan nggak bisa sewaktu-waktu datang ke kampus, jadi perlu adanya media yang inian ya gitu. Kalau misalnya kondisinya tidak seperti itu, yang terjadi adalah kita belum bisa menentukan apakah harus melalui survei lagi, berdasarkan survei lagi kamu harus cocok. Nah, siswa itu lebih sering lihat pengumuman di mading atau memang di menggunakan fasilitas online ini. Ya, itu kasusnya beda lagi. Makanya berarti harus menyesuaikan dengan kondisi. Mungkin ditambahkan sedikit dari latar belakang ya untuk itu biar sesuai dengan kamu punya hasil kan gitu. Itu karena kalau proposal kita sudah tapi hasilnya kita sesuaikan lagi dengan latar belakang yang sudah kita sepakati waktu proposal sesuai atau tidak gitu ya. Iya, Bapak. Oke, jadi itu satu dari yang memang masalah. Dan kemudian karena ada kasus kan begini kebanyakan. Sistem dibangun, tetapi untuk mengaksesnya juga kan kadang-kadang menjadi kendala sekarang ini. Banyaklah, kita kan Bapak juga punya anak ini ada ya. Nah, mereka sebagian guru-gurunya atau anaknya lebih sering orang tuanya lebih mau ngambil tugas di sekolah. Ada yang bilang sudah nanti kita ngambil tugas di sekolah. Ada yang nanti kita ngambil tugas kita dari online, saya dari web, bukan dari web, dari WhatsApp karena mereka belum ada webnya seperti itu. Kan yang terjadi seperti itu toh. Iya. Jadi hal seperti itu juga harus kamu kemukakan bahwa apakah betul memang siswa yang sekarang berapa persen sih? Sebenarnya bisa juga ditambahkan persentase daripada sistem ini yang menggunakan berapa orang. Karena kan masalah ini toh, masalah informasi yang harus cepat ke siswa itu toh, seperti itu. Kalau masih misal ada waktu, salah satunya itu seperti itu, sehingga sistem ini memang ada terkait dengan kegunaan yang ada sekarang ini. Kemudian itu ya salah satunya. Yang lain sudah mungkin sedikit di sini ya. Nah ini ada, coba diperbaiki masalah tulisan, terus proses pembuat laporan jabatan dan dia dilakukan. Nah ini kan terpotong nih. Ya. Iya, Bapak, terpotong. Nah ini saya mau tanya sini, proses pemberian tugas oleh guru hanya di kelas dan menggunakan aplikasi lain sehingga para guru staf terbiasa mengelola secara manual. Ini maksudnya apa? Apakah ini masalah selama ini? Karena pada saat kamu merubah sistem, berarti guru-guru ini harus kamu buat sistem, berarti kalau diindeksnya berarti selama ini jadi masalah dong mengelola secara. Jawab aja nggak Pak, kalau memang jadi masalah, berarti nanti apakah dengan sistem yang kamu sudah bangun nih sistemnya, guru ini dia lebih mudah tidak? Dia merasa lebih enak pakai sistem kamu atau pakai ngerjakan secara manual? Kalau sebelumnya secara umum websitenya belum ada. Itu yang masalah pertama. Kemudian ya, setelah saya ambil itu, kemudian setelah munculnya corona, dia memudahkan untuk mengerjakan siswa mengerjakan tugas begitu. Berarti hubungannya adalah dengan kondisi itu yang tidak bisa. Iya. Mungkin di latar belakang mungkin bisa ditambahkan dengan adanya kondisi yang sekarang sehingga cocok loh bahwa yang kondisi secara manual ini tidak menjadi kendala dalam kondisi saat ini yang karena memang
segala sesuatunya harus dilakukan dengan menggunakan media online misalnya, lebih mudah lah. Maksudnya bukan lebih mudah, lebih baik digunakan secara online sehingga penyampaiannya juga ke siswa bisa lebih teratasi seperti itu toh. Nah, berarti di latar belakangnya mungkin harus ada ditambahkan bumbu-bumbu yang baru lah seperti itu supaya sesuai toh. Nah, kemudian ini juga, nah ini kenapa nilai siswa ini kan bisa saja satu kalimat saja, nggak perlu dibikin dua, ya. Sistem informasi berbasis kalender, ya langsung. Ini kan masalah fungsi-fungsi yang ada atau fitur-fitur yang disediakan oleh sistem informasi akademik tersebut, ya fitur-fitur dari output yang dihasilkan adalah kalender, melihat nilai siswa. Nah, ini nilai siswa 2 kali melihat nilai siswa, harusnya kemudian ada laporan berupa jadwal dan nilai siswa. Oke lah. Jadi ini satu kesatuan aja, nggak perlu dibagi dua. Karena ini masih satu bagian dalam satu sistem itu. Ya, artinya satu bagian dalam masih mengemukakan tentang fitur yang ada. Ya, masih satu bagian tentang fitur, menyampaikan tentang fitur daripada sistem yang dihasilkan. Satu kalimat aja. Kalau bikin 2 kalimat kecuali itunya udah berbeda. Nah, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 ini kan metodenya. Kenapa dia lari-lari ke atas terus? Dia berat. Aduh. Tadi ya. Mana? Ini kan menggunakan waterfall. Ini kan masalah ini kan identifikasi rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah tahapan di proposal, sedangkan tahapan penelitian kamu tuh mulai dari sini untuk membangun sistem. Oke. Jadi gambarnya dari sini 1 2 3 4 5 memang di atas juga model waterfall yang kamu gunakan adalah yang model 5. Gitu Agus ya. Iya. Ingat metode itu kan adalah teknik ya, metode itu teknik atau cara yang kita lakukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi di dalam metode ini teknik-tekniknya yang harus kamu sampaikan. Nah, oke, ini observasi sudah oke, tekniknya ya, sistem observasi sehingga didapat bahwa ada ini adalah sebenarnya. Jadi tekniknya kemudian ini, nah ini studi literatur di sini adalah teknik yang kamu gunakan, apa itu yang kamu ceritakan. Tahapan-tahapannya yang kamu lakukan. Kalau misalnya kamu mau tulis seperti ini ya, oke, kamu tulis seperti ini. 1, 2, 3, 4. Lihat daftar pustakamu, ada banyak. Bisa dengar, Agus? Ada dengar, Bapak. Ya. Jadi dalam metode penelitian adalah bukan dilihat hasilnya, tetapi adalah caranya bagaimana kita melakukan untuk nanti mendapatkan hasil. Ya, Agus ya. Iya, Bapak. Jadi misal studi literatur kamu adalah untuk mendapatkan jurnalnya itu bagaimana caranya? Tekniknya sebenarnya bagaimana cara mereviewnya? Ya, setelah didapat beberapa jurnal, kemudian saya melakukan misalnya menelaah permasalahan yang ada di setiap jurnal untuk dibandingkan misalnya kayak gitu. Nah, nanti itu teknik-tekniknya. Nah, hasil daripada teknik-teknik yang kamu lakukan itu yang kamu jelaskan itu ada di ya tadi studi literatur, tinjauan pustaka itu kamu sampaikan di situ. Kemudian bibliografinya di mana? Bibliografinya ada di daftar pustaka. Kalau kamu tulis seperti ini ya masih kurang. Lihat daftar pustakamu ada banyak. Mana? Kamu baca di berapa pustaka nih? 11. Iya. Iya. Nah, kenapa di sini kalau kamu tulis begitu harusnya kamu tulis juga 11-11-nya dong. Yang di sini. Mana tadi? Di atas sekali. Ini. Kenapa cuma 4? Kalau kamu ingin menampilkan. Berarti harus 11-11.
Kemudian kamu tulis ini kan, saat ini diajarkan. Padahal ini kamu sudah menyampaikan bibliografinya dia, padahal bibliografi itu aturannya ada di daftar pustaka. Jangan sampai konsep di dalam pemahaman metode penelitian itu kamu keliru. Bisa Agus ya? Siap, Bapak. Ya. Jadi bagaimana studi liter kamu dari beberapa teori, teknik-teknik kan metode untuk ini kan metode pengumpulan datanya kan dengan cara studi literatur. Apa yang kamu lakukan dengan cara studi literatur? Kalau kamu ingin sebutkan dia punya judul-judulnya, berarti harus konsekuen, semua disebutkan. Kamu sebutkan 4, padahal ada banyak di belakang, ada 11. Nah, sebenarnya alangkah baiknya dalam metode penelitian, kamu sebutkan tekniknya, dari mana kamu mendapatkan pustaka-pustaka tersebut, caranya seperti apa. Kemudian bagaimana cara mengolah kamu melakukan langkah-langkah apa untuk menelaah dari literatur-literatur tersebut, sehingga kamu bisa menyampaikan nanti di tinjauan pustakanya seperti apa. Kamu bisa mendapatkan untuk membuat metode hasilnya seperti apa. Seperti itu. Oke ya Agus ya. Siap, Bapak. Kalau misalnya kamu tulis seperti ini, berarti Bapak minta kamu harus tulis semua. Kayak, kan ada banyak daftar pustaka kamu, toh? Iya, Bapak. Itu semua kan kamu baca. Berarti harus kamu tulis semua. Tapi kan jadi rancu. Ada daftar pustaka, di sini juga ada kayak daftar pustaka juga. Gitu. Ya. Jadi teknik yang menyesuaikan dengan kondisi penelitian kamu. Seperti itu. Bila perlu bisa kamu buat dalam bentuk tabel atau dalam bentuk flowchart, teknik pengumpulan data bisa juga, nggak masalah. Oke, kemudian daftar pustaka ini udah sesuai belum? Kalau ini kan sudah. Tadi yang valid invalid sudah dijelaskan sama Bu Emi ya. Kemudian di sini tambahan ini ya. Lanjutan ini, tabel ini yang berlanjut ini harus ada kolomnya lagi. Iya. Ya. Kalau saya tanya kamu ini bagian ini nih. Ini judul kolomnya apa nih? Laporan nilai. Ini nih, si atas ini. Ini apa nama header kolomnya nih? Belum tulis, Bapak. Kamu saya tanya, kamu bingung nyebutkan kan? Kalau orang harus lihat ke atas lagi nih. Hasil gambar padahal. Ya, ini kamu tulis. Ada beberapa, oh ya sudah. Cuma ada beberapa yang belum ya, dilengkapi aja. Iya. Mana sih tujuan pustakamu? Daftar pustaka. Nah, ini belum menyesuaikan 2012, 2018. Nah, ini. Kenapa ya 2 kali? Jadi tahun itu ada di belakang ya. Jangan sampai 2 kali. Ini 2018, ini 2018 lagi. Jadi ikuti IEEE ya. Pakai Mendeley saja kalau enggak. Ya. Ini ada beberapa yang masih belum ini. Paham Agus? Siap, Bapak. Ya, yang lain sudah nih ada beberapa. Yang ini masih ada. Itu saja sih dari saya. Tinggal lihat nanti hasilnya. Thank you. Saya kembalikan ke pembimbing. Ya, terima kasih untuk penguji 3. Kita lanjut untuk ke demo program ya untuk Agustinus Yogi. Bapak tuh simpan namamu tuh Antonius Yogi sebenarnya. What? Iya, saya taunya namanya tuh Antonius Yogi. Mirip tuh orangnya. Dia punya Yogi belakang sama toh. Padahal namanya Agustinus. Dari awal tuh saya sebut dia selalu Antonius. Silakan share screen programnya, aplikasinya dijalankan. Sudah tampil nggak, Bapak? Iya, sudah. Oh, iya. Hampir tampil. Baik. Ini Nih, animasi. ini yang sudah ada di
sistem dan saya akan login sebagai admin. Baik, ini sudah di sistem, saya sudah login sebagai admin. Saya akan menginputkan semua data sekolah. Ini sudah input, ini data sekolah, identitas sekolah. Kemudian ini menu kurikulum. Kemudian tahun akademik, kemudian ya. Ini yang data gedung. Masing-masing semua akan bisa edit, bisa tambah. Ini saya tambah. Kemudian kelas. Ini kelasnya. Untuk custom kelas di sini. Kemudian masuk ke data warga sekolah. Ini data siswa. Saya melihat kelas 7. Kelas 2 angkatan ketiga. Nah, ini yang kelas 7. Ya. Kelas 9. Ini kelas 9. Kemudian ini semua data guru. Ini yang wajib sebagai kepala sekolah. Setelah itu admin akan membuat jadwal. Ini menu mata pelajaran, masing-masing kelas punya mata pelajaran. Kemudian ini jadwal. Ini yang jadwal, kemudian absen. Ini absen. Kemudian saya belum buat. Kemudian ini raport. Masing-masing dikasih raport. Ya, ini yang outputnya. Bisa disimpan bentuk PDF hasil outputnya. Ini yang identitas siswa. Kemudian setelah membuat jadwal, saya akan memberikan, setelah buat itu, saya akan login lagi sebagai guru. Ini akan membuat jadwal dulu. Jadwal. Semester 6, kemudian kelas 9. Saya akan buat jadwal, admin akan membuatkan jadwal belajar. Ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia, keuangan A1, guru Aisyah. Kemudian jadwal jam masuk ini hari Sabtu.
Ya, sekarang saya akan login sebagai guru. Akan login sebagai guru, saya lihat guru data. Username, name, password. Sudah saya login sebagai guru, sudah masuk. Gurunya Aisyah. Kemudian ini sekarang login sebagai siswa. Siswa lagi login. Tadi kelas berapa ini? Login sebagai siswa lagi.
Mungkin sebagai siswa. Sebagai siswa. Iya. Kok kosong? Browser tidak. Begitu apa? Kok garis-garis kayak kain jeans? Oh. Bapak tampil kah? Sekarang data dashboard dari data siwa ada muncul. Iya. Ini adminnya nih mukanya siapa ini? Nah, habis ini setengah jam 3. Oke, begitu Bapak. Sudah. Yang Sudah. ya? Iya Bapak. Nggak ada yang lain. Browser tidak mendukung. Iya. Aduh. Sudah, Yogi. Sudah Bapak. Berat lagi. Ini tampilan apa ini? Kain jeans, kain jeans.
Itu tampilan kain jeans. Ya. Sudah Bapak. Ya, silakan Bapak Ibu penguji kalau ada sanggahan di aplikasi Yogi, Agustinus Yogi. Yogi, Iya Bapak. gimana kesan Anda terhadap aplikasi sistem ini? Iya Bapak. Bagaimana kesan Anda terhadap sistem ini? Apa kesan Anda dengan sistem ini? Kesan. Iya, kesan. Jawab. Kesan kah pesan Bapak? Kesan. Kaleng-kaleng kesan. Pesanmu apa dengan aplikasi itu? Bukan pesan, pesan. Kesan. Mudah dipakai kah? Mudah digunakan kah? Informasinya up to date kah? Atau susah digunakan kah? Atau terlalu banyak admin? Atau bagaimana gitu? Atau laporannya susah keluar kah? Bagaimana kah? Jadi informasinya nggak cepat atau bagaimana? Ya, harus diperbarui Bapak. Kesan, kesan, kesan. Kesanmu. Kesan. Susah ya? Iya Bapak. Oh, Kesan kalau mau yang buat. Pesannya aplikasinya susah. Waduh. selama ini kan Bagus tuh. selama ini kan dosen yang kita yang biasa kasih kesan gitu kan. Nah, sekarang gitu, kalau saya kali ini kita berbeda. Kita minta mahasiswa yang bikin punya kesan. Sebagai pembuat, peneliti kan gitu. Ada tidak susah ya pesannya ya? Aduh. Kalau saya untuk aplikasinya sudah sistemnya udah baik sekali gitu. Hanya mungkin tadi penulisan itu yang masih kurang penyampaian hal-hal yang penting sehingga membuat sistemnya belum connect dengan penulisan. Selain itu juga Agustinus itu dari pertanyaan-pertanyaan itu juga Agustinus banyak misinformasi tak? Iya. Tapi kalau sistemnya sih bagus. Kalau kesan saya sih bagus. Lumayan lengkap, mungkin sangat lengkap. Karena kelengkapan nanti kan bagi mereka yang mau menggunakan, Pak. Sejauh mana pihak sekolah tahu keberadaan hasil penelitiannya Agustinus, terutama untuk keberadaan sistem ini? Sistem saya belum kasih tunjuk Bapak, belum implementasi di sana.
Oke. Ibu Emi ada? Dari saya, Agustinus bisa ke halaman depan kah? Kira Agustinus bisa ke lobby kan? Halaman depan lobby kayaknya. Ini turun dari lantai berapa ke lobby? Nah, ini yang tadi Ibu tanya tuh di apa DFD-mu tuh Pengunjung. ada diagram konteksmu itu ada info apa namanya? Pengunjung umum. Iya, pengunjung umum itu kan mereka nggak login lagi kan? Iya, Sudah iya. langsung ada info di sini toh di depan ini, tapi kan tidak ada ini. Terus bagaimana ceritanya? Kalau info pengunjung umum hanya bisa melihat informasi sekolah ini. Informasi seperti sejarah, visi misi, struktur organisasi. Itu dia dari yang depan tadi dia kemana? Kok bisa sampai masuk sini? Dia klik mana? Profil sekolah. Profil Oh, sekolah. ada di bawah. Oh, oke. Soalnya tadi nggak kelihatan dia. Warnanya kuning jadi. Iya, nggak kelihatan tadi. Kayak warna-warna gimana gitu loh. Iya, warnanya orange Kayak campur kita kayak putih. menghidap warna kuning gitu. Padahal saya ke belakang itu Oke. ada warna kuning. Oh, oke deh. Saya itu aja. Oke deh Berarti kalau nanti saya. Agustinus harus perbaiki diagram konteksnya ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke. Agus, Iya, Bapak, siap. halo. Halo, Bapak, siap. Oke, kamu di lantai berapa ini? Bukan di lobi ya. Iya. Agus, informasi-informasi ke siswa itu yang mana? Siswa kan di DFD-mu kan ada info ke siswa. Info ke siswa yang pertama melihat informasi sekolah yang ini. Oh, di kamu punya coba lihat DFD kamu. Coba lihat DFD kamu deh. Ada info data siswa, info. Betul tidak? Info siswa. Di laporanmu. Oh, saya yang mata saya yang rabun mungkin. Kalau informasi siswa ada ini Bapak. Seperti ini. Mana? Itu lihat di mana info sekolah ya? Iya, info sekolah di sini. Nah, terus tadi coba buka informasi sekolahnya, klik lagi. Ini ya, oke, informasi akademik. Nama jurusan ilmu pengetahuan bidang keahlian. Oh, ininya ya, jurusan-jurusan di SMA-nya ya. Terus info nilai. Kalau info nilai di outputnya saja. Ya, siswa lihatnya bagaimana? Di sistem ini kan siswa bisa langsung lihat. Siswa hanya login di sistem baru bisa melihat. Coba siswa login. Tadi kamu udah login siswa belum? Belum ya? Belum terbaca. Baru admin ya? Iya. Nah, mana login siswa sehingga siswa bisa lihat. Kan di sistem kamu ada bisa mengunduh soal, siswa bisa, jadi ada data yang bisa langsung diakses siswa itu untuk mengunduh soal. Enggak, masuk ke siswanya, jangan admin. Kalau admin kan beda dengan siswa. Ya, saya lihat passwordnya begitu Bapak. Oh iya, silakan. Lupa password. Iya, lupa password. Silakan. Banyak siswa. Kamu belum kasih tunjuk itu. Tidak ada data warga sekolah, data siswa itu. Nah, oke. Ini identitas siswa. Ya, masuk aja. Paling bagus kamu buka 2 browser boleh, tapi nggak bisa ini ya karena pakai Zoom. Sudah dihafal username, passwordnya.
Sudah login, coba login ke siswa. Iya, ada masukin. Dicatat username passwordnya ya. Ya, Kamu copy di Word lagi ke apa bisa. Taruh kan. nah, ini sudah login sebagai siswa Bapak. Di layar belum muncul. Lambat, sabar. Saya nggak lihat. Ini masih dashboardnya administrator. Di kamu sudah pindah kah? Sudah ke siswa? Sudah terlihat Bapak. Saya kok Di di sini layar belum muncul ini, belum Yogi. muncul. Masih dashboardnya Berarti kok administrator. stop share, kok share ulang lagi, Ya, gitu. biar muncul. Share ulang ya. Ayo. Saya mulai itu biar waktunya udah mau sedikit lagi nih. 10 menit. Sudah ya Bapak. Iya. Ini atas nama Coba buka aja, Bapak menyesuaikan saja dengan DFD kamu biar kalau udah sesuai kan oke tahu berarti. Data nilai rapot bisa lihat di situ nanti ya. ya, ini di sini Bapak. Iya. Kemudian apalagi nih, mengunduh surat coba mengunduh soal, mana untuk unduh soal? Fungsi unduh soalnya mana? Soalnya, Kan ada di sini di DFD kamu ada unduh soal. iya Bapak. Nah, mana? Unduh itu berarti apa? Download ya. Iya. Ini saya sudah login sebagai siswa, guru belum buat. Ini Kalau sudah buat muncul di mana? muncul di siswa. Iya, di bagian mana munculnya? Kan pasti kan ada bagiannya yang untuk mendownload. Iya. Di bagian mananya? Ini kan cuma ada muncul tahun akademik, search, jadwal. Munculnya di bagian mana di sini? Di sini Bapak, biasanya di sini. Di bawah sini. Dia bisa buat, siswa bisa lihat tugasnya, kemudian siswa bisa mengirim lagi di sini Bapak. Berarti nanti kamu harus ini kekurangan kamu, ujian kamu tidak masukkan. Iya Bapak, benar. Jadi kita nggak bisa melihat apakah sistem kamu ini udah DFD ini sudah sesuai dengan aliran data yang kamu buat atau belum. Benar Bapak. Kan nggak kelihatan. Nah, jadi iya. nanti pada saat revisi kamu kasih tunjuk ke Bapak yang belum kamu tunjuk ini. Contoh seperti fasilitas unduh soalnya. Kan di sini kan ada unduh soal toh? Iya Bapak. Ada unduh soal. Nah, kemudian ada unggah jawaban. Unggah jawaban di mana? Nah, itu harus ada. Harus kamu kasih tunjuk biar sesuai dengan DFD. Kalau tidak ada, berarti laporanmu yang harus kamu kurangi. Kalau di sistem kamu nggak ada bagian-bagian itu, ya kamu kurangi mau tidak mau di rancangannya supaya sesuai antara rancangan dengan laporan di rancangan dengan sistem yang kamu bangun. Entah gitu dah. Siap, iya Bapak. Ya, nanti kasih tunjuk saja. Ini karena butuh waktu lagi kamu input data. Nanti jadi kamu siapkan data itu ya. Siap Bapak. Biar membuktikan aliran data tersebut ada. Siap. Oke, dari saya itu saja, Pak Her, terkait kesesuaian dengan program. Thank you. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Pengujian untuk di sesi ketiga atau sesi terakhir, saya anggap telah selesai. Dengan demikian, nanti Antonius Yogi akan melakukan dan segera untuk revisi, ya. Nanti datang ke masing-masing penguji, untuk dosen pengujinya, bisa dikontak aja, apakah melalui email, WhatsApp, atau tatap muka langsung gitu ya untuk revisi toh. Siap. Iya. Bapak harap Yogi bisa mencatat hal-hal penting yang telah disampaikan. Nanti tinggal dirubah pada malam hari ini toh, langsung besoknya Senin sudah bisa menghadap untuk revisi. Siap. Iya. Karena yudisium waktunya sangat mepet sekali kalau tidak salah itu. Tinggal berapa hari lagi. Ujian tutup yang sangat mepet juga. Oke. Baik. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan mungkin dari pihak prodi, ada yang mau disampaikan? Tidak ada?
Mahasiswa cepat ke Iya. lobby. Ya, tadi sudah disampaikan pembimbing, jadi mungkin saya cuma mengingatkan kembali apa yang tadi pembimbing sudah sampaikan, sama dengan prodi, karena tanggal 27 sudah yudisium, ujian tutupnya sampai di 24. Setelah itu cari jalan. Kalau lewat dari ITN, Siap, Pak. ya. Gitu ya, Yogi, ya. Jelas ya, Yogi? Siap, Bapak. Oke, baik. Jelas, Bapak. Ya, Baik, Pak terima Febri, kasih. ya, sama-sama. Pak. Terima kasih Pak Jim Lahalo. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Rahmat? Nah, tutupan kita. Kecuali nggak boleh ngamen ya di sini. Ngamen dilarang di sini. Karena tadi Pak Kiki sudah pegang gitar lagi tuh. Ayo Agus, saya iringi kamu keluar dari lobby, cepat. Antonius bisa keluar dari room, silakan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah Sama-sama. Sama-sama. Shalom. Shalom. Siang. Kita pindah room lagi atau tetap? Saya udah selesai kayaknya. Oh, Wahyu ya, jam 3 ya. Wahyu. Ampun, hampir saya leave. Wahyu tutup, Pak. Oh, cepat saja. Bukan, Wahyu, Reni. Bukan. Siapa yang mau tutup? Ini kayaknya Reni ya? Wahyu. Wahyu dulu. Wahyu jam baru 3. Reni. Wahyu baru Wahyu Reni. jam 3 baru Berarti kita lanjutannya Reni. leave room dulu. Pilih Iya, iya. breakout Iya, yang kayaknya lain. kita ke Saya ini roomnya. dari tadi sudah duduk, sudah ambeien ini. Bapak dari jam 8 ya? Break. Dari jam Break 8. sampai jam 3. Lumayan. 8 menit. Jadi Aduh. teman-teman break dulu sampai jam 3. Oke, saya Oke, break dulu. kita ke luar rumah. Sama keluar Iya, juga lompat-lompat ke dulu. Wahyu. Saya bukan ke lobby, saya keluar hotel dulu.